Iya, Pak, kalau kita lihat juga Ibu Megawati turun ya di Bagus, TPS Kebagusan. luar biasa, memberi contoh yang baik. Memberi contoh yang baik ya. Kalau kita lihat memang Ibu Megawati ini ya sepatutan panutan bagi wanita-wanita Indonesia ya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Termasuk panutan saya. Termasuk panutan saya Anda juga. mengidolakan beliau. Kenapa Pak? Dia seorang perempuan yang tangguh, yang kuat, ya, yang selalu berbicara apa adanya. Bukan ada apanya. Oke, orangnya sangat frontal ya. Selalu memperjuangkan ya kepentingan wong cilik, dan itu ternyata bukan cuma slogan. Tegas pada hal-hal yang sifatnya prinsip. Oke. Ya kan, kemarin kita lihat beberapa kali beliau orasinya itu sangat menunjukkan kepemimpinan perempuan yang tangguh. Dan itu menurut saya banyak laki-laki yang kalah itu. Terbukti dari beliau sampai saat ini masih satu-satunya presiden yang memimpin Republik Indonesia. Dalam sejarah presiden kita baru beliau satu-satunya. Baru beliau satu-satunya. Kalau kita dengar speech dari pemimpin-pemimpin di luar negeri gitu ya Pak ya, untuk menjadi pemimpin Indonesia ini nggak mudah ya. Ya udah, aduh luar biasa. Anda setuju ya? Iya. Karena satu, kita juga negara kepulauan. Selain itu, apa lagi nih Pak? Populasinya sangat besar ya? Karakteristik suku bangsa yang sangat beraneka ragam ya. Jadi itu tidak mudah, saya setuju, sangat. Luar biasa. Jadi kalau ada orang yang menjadi pemimpin di Indonesia ini termasuk menurut saya orang-orang hebat yang kalau tingkat dunia bisa bersaing lah. Bisa bersaing dari segi profilnya gitu. Itu tujuan kita ya, menuju Indonesia Mas. Baik, Pak, kita kembali lagi ke pembahasan terkait tadi peran Bawaslu pada saat proses rekapitulasi yang hari ini nanti setelah jam 1 akan langsung dilakukan. Tadi ada tahap-tahapan mulai dari RT, RW, kabupaten tadi. Kecamatan, mulai kecamatan dulu, kabupaten, provinsi dan pusat. Oke. Perannya seperti apa Pak? Ya, jadi dia harus memastikan bahwa rekapitulasi ini, penghitungan suara ini benar-benar sesuai ketentuan yang ada. Jadi nanti begini Mbak, singkatnya teknisnya begini, setelah hari ini ya surat suara ini akan transit di kelurahan. Transit aja untuk memastikan bahwa jumlah surat suara di semua RT RW itu sudah berkumpul di satu kelurahan, diamankan, tentu tidak ada proses rekapitulasi di situ. Nah, besok mulai adalah proses rekapitulasi kecamatan. Ya, jadi setelah dikumpulkan di kelurahan, dihitung awalnya itu di kecamatan. Nah, Bawaslu itu tidak hanya mengawasi hari ini, tapi juga melakukan pengawasan terhadap pergerakan kotak suara. Ini kan habis jam 1 akan dihitung, sampai mungkin mudah-mudahan sebelum maghrib kelar ya biasanya. Karena setiap TPS kita itu maksimal 300. Beda dengan sebelumnya ada sampai 500 gitu, 600. Jadi menurut saya relatif simulasinya kurang lebih 2 jam lah bisa rampung tuh proses penghitungan suara ya. Cukup cepat juga ya? Iya, karena hanya 300 maksimal. Sekarang pemilu kita ditetapkan oleh undang-undang dan PKPU itu setiap TPS maksimal 300. Dan kalau kita lihat, kita coba kembali ke pengalaman 55 tahun yang lalu, TPS kita tuh nggak pernah 100% partisipasinya. Ya di kota atau di desa jarang tuh ya, syukur-syukur bisa 80-90. Nah itu tentu akan lebih memudahkan lagi bagaimana proses administrasi dari penghitungan suara itu. Oke, baik. Dia mengawasi pergerakan. Jadi ketika kotak itu berpindah dari desa ke kelurahan, kemudian kepada ke kecamatan, tetap ada pengawalan dari teman-teman Bawaslu dan aparat hukum. Jadi kotak suara dia adalah harus diamankan. Asli, nggak boleh terbuka, tidak boleh dikendalikan oleh orang yang tidak berhak, itu kan. Semuanya ada aturannya. Semoga kita harapkan lebih baguslah pengawalan teman-teman Bawaslu gitu. Iya, baik. Semoga tidak ada hal-hal buruk terjadi ya Pak ya. Baik, sudah ada proses sebelum pencoblosan, kemudian juga pada saat rekapitulasi. Kemudian ini juga yang juga teramat penting pasca pencoblosan. Peran Bawaslu juga masih penghitungan suara terus dibutuhkan. Seperti apa Pak? Iya, penghitungan suara itu kan tahap lanjut setelah pemungutan suara. Disebut pungut hitung. Pungut pemungutan, hitung penghitungan suara. Nah, proses ini masyarakat tidak terlalu terlibat. Ya, kalau di TPS mungkin oke lah. Habis ini kan kita akan lihat nih proses di TPS. Kita bisa lihat walaupun di luar denah TPS itu kita masih bisa lihat. Tapi rekapitulasi yang saya bilang tadi itu sudah tidak sembarang yang bisa masuk, Mbak. Itu tinggal unsur pengawas, saksi, ya kemudian tentu PPK ya yang ada di kecamatan itu, dan semuanya itu proses itu harus diawasi oleh Bawaslu. Dipastikan bahwa angka-angka yang diberikan oleh masyarakat pada tanggal hari ini itu benar-benar sesuai dengan penghitungan yang dilakukan secara berjenjang itu. Jadi nggak boleh kurang satu, nggak boleh.
Oke. Jangankan kurang 2, 3, 10, 100, satu aja nggak boleh. Satu aja nggak boleh ya? Iya, itu harus dikawal kemurnian suara rakyat sejak di kotak suara sampai penetapan nanti di KPU pusat gitu. Sampai pada saat perhitungan itu nanti di mana masyarakat bisa langsung menyaksikan di TV-TV ada presentasi yang muncul, akan bergerak. Benar. Itu adalah momen-momen yang pasti akan sangat menggelisahkan juga ya, betul. ya. Menegangkan, menggelisahkan ya. Bagi para peserta pemilu kan. Bagi para peserta pemilu. Iya. Tapi kalau kita lihat juga persiapan ini kita agak keluar sedikit dari peran Bawaslu ya. Kalau kita lihat juga ada peran pemerintah juga yang mempersiapkan. Ini saya sedikit aja mempersiapkan tempat-tempat mungkin seperti ODGJ atau panti depresi seperti itu ya. Ini saya juga membaca gitu di media ya, di beberapa rumah sakit, paling tidak di tempat saya itu. Di Makassar itu rumah sakit Dadi itu memang rumah sakit jiwa sudah disiapkan oleh pemerintah mengantisipasi barangkali ada yang terganggu mentalnya. Seusai pemilu itu kita berdoa semoga tidak ada. Semoga tidak ada. Karena waktu saya ingat zaman seperti periode ini cukup banyak ya Pak. Iya lumayan. Cukup banyak rumah sakit jiwa yang terisi. Makanya caleg ini harusnya juga punya konsultan psikologis ya. Jadi dia harus sudah siap menang, siap kalah. Satu lagi, siap menerima hasil. Nah, ini kalau cuma siap kalah, siap menang, itu semua ngomong gitu. Tapi mau menerima enggak hasil itu? Betul. Karena ini jadi hal yang penting juga ya karena kita juga tidak hanya memandang si calegnya aja, tapi juga keluarga yang nantinya akan. Baik, kita balik lagi ke peran Bawaslu. Tadi kita hanya selinting aja Pak pembahasan tentang semarak dari pesta demokrasi ini. Kalau kita lihat juga Bawaslu ini nanti akan terus mengawal hingga pasca pencoblosan. Setelah itu apalagi Pak? Kalau kita diperkirakan, kalau menurut Anda, analisa Anda, apakah akan ada putaran kedua? Kalau Pilpres ya, saya kan background saya ilmu politik ya. Bacaan saya ini suara sangat tersebar. Ya, dia sangat tersebar di hampir semua tempat. Ya, kekuatan politik yang membackup 6 orang putra-putra terbaik kita ini juga menyebar ya. Jadi ya saya bukan ahli survei, tapi ilmu saya mengatakan ini agak sulit ada satu capres yang bisa meraih 50% plus 1 dengan sebaran kemenangan 20 provinsi, minimal 20 provinsi. Jadi menurut saya akan ada putaran kedua. Ada putaran kedua. Yang Anda perkirakan head to head-nya akan lebih kuat, lebih kencang, lebih serius. Kita kan punya 2 kali 5 tahun sebelumnya kan head to head tuh. Itu kan kelihatan sekali polarisasi masyarakat, konfliknya juga ya minta maaf, cebong, kampret. Karena alhamdulillah kan sudah gak ada nih, karena ini tiga paslon ya. Tersebar ya. Jadi tersebar. Nah nanti kalau ada putaran kedua, saya khawatir sih, semoga kekhawatiran saya nggak terjadi. Konflik itu kembali akan meninggi gitu kan, karena head to head itu ya. Karena Anda sempat berpengalaman di kubu yang terbelah itu, rekomendasi apa yang mau Anda berikan untuk Bawaslu? Nah ini kalau Bawaslu kita berharap dia tetap tegak lurus saja dengan aturan. Ya pokoknya Anda tidak punya kepentingan siapa yang menang kalah. Bukan kepentingan Bawaslu, KPU ya. Kepentingannya dia memastikan bahwa proses ini adalah sesuai ketentuan ya, dan tidak melanggar prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku. Nah kalau Bawaslu tegak lurus, yang kalah itu harusnya bisa menerima. Ya, karena dia, saya sering mencontohkan kayak pertandingan sepak bola Mbak Aya. 2 kesebelasan ini kalau wasitnya fair, netral, tegas, yang kalah biasanya keluar lapangan dengan senyum loh. Kalah loh ini, senyum. Kadang cipika-cipiki, bahkan bertukar kostum kan kita lihat tuh. Yang kalah ngasih yang menang dan seterusnya. Loh ini kok Anda paling kesel dikit aja sih Pak. Dikit, bentar. Dikit dan bentar kan. Dikit dan bentar, hanya di lapangan aja. Nah ternyata kok kenapa seperti itu? Dia seakan-akan tidak merasa kalah. Karena dia sudah merasakan kepemimpinan wasit yang tegas. Jadi dia tidak menyoal hasil pertandingan, bahkan keluar lapangan bergandengan tangan dengan yang menang misalnya kan. Nah kita berharap juga jiwa kesatria. KPU Bawaslu punya jiwa kesatria dan menjadi wasit pemilu yang netral. Dia kan wasit nih. Iya, betul. Bukan wasit sepak bola tapi wasit pemilu. Wasit pemilu. Jadi baik Pak Muhammad, saya masih banyak sekali nih pertanyaan untuk Anda ya terkait dengan putaran kedua, tapi kita lihat terlebih dahulu. Ini Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri ini akan kunjung ke TPS untuk juga kemudian menggunakan hak suaranya, hak pilihnya pada Pesta Demokrasi Indonesia ini. Dimana untuk Ibu Megawati sendiri ini ada di TPS 053 Kebagusan Pasar Minggu. Pemirsa bisa Anda saksikan, beliau baru saja tiba di TPS 053.
bersama dengan putra dan putrinya. Ya, ini beliau ini menggunakan baju warna putih hari ini ya, dengan warna kebanggaannya yakni merah putih. Pak Muhammad, kalau Anda lihat Ibu Mega ini masih baru saja berulang tahun kemarin, beberapa minggu lalu. Selamat ulang tahun buat beliau ya, Bu Mega. Selamat ulang tahun buat beliau, dan masih kelihatan strong sekali, fit sekali. Ya, pakai sendi biar nggak wayang. Merah putih menunjukkan nasionalisme yang kuat. Oke, baik. Jadi kalau Anda lihat, kalau Anda lihat warna, ini kan Bawaslu melarang ya, katanya membawa APK atau hal-hal yang berbau atribut kampanye ke TPS. Tapi kalau warna sendiri menurut Anda seperti apa? Nah, ini kan warna merah putih itu ya, kalau kita lihat itu kan sesuatu yang sangat semua orang harusnya menerima sebagai warna kebanggaan. Oh, iya benar. Jadi sepanjang nggak ada, jadi saya yakin Bu Mega pasti memberi contoh teladan yang baik. Nggak mungkin di nuansa merah itu ada gambar PDIP gitu kan, ada simbol banteng putih gitu kan. Pasti ya merah menunjukkan merah dan putih kan. Ya, ini kita lihat pakaian Bu Mega kan ada kesan merah putih gitu. Iya. Saya menangkapnya positif. Warna bendera kebanggaan kita, jadi nasionalisme itu yang mau ditampakkan, ya, di pesan-pesan nasionalisme. Iya, sesuai dengan warna bendera kita ya. Tapi kenapa nggak boleh sih kalau menurut Anda membawa atribut? Kan bagian dari kampanye yang sudah harus berakhir. Oke, jadi masyarakat, jadi kalau semuanya dibiarkan bawa atribut begitu ya, jadi kampanye lagi di TPS itu. Waduh, itu pelanggarannya sudah sangat luar biasa tuh, kampanye di TPS. Memicu keributan juga ya? Iya, kampanye di TPS-nya lagi, di pusat pelaksanaan pemilu kan, kalau ada atribut kan. Oke, tapi kalau warna nggak apa-apa ya? Iya, warna sepanjang tidak ada simbol-simbol partai. Oke, baik. Ya kan, begitu. Jadi kalau warna biasa, warna biasa polos, netral ya, netral dalam pengertian ya itu memang warna yang kita kenal selama ini. Iya. Tapi di dalam warna itu tidak ada gambar partai. Iya, baik. Kalau saya tadi pakai baju warna pink aja nih Pak Muhammad ya, menyesuaikan dengan hari kasih sayang hari ini yang dipercaya. Iya.